Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit segera sembuh, mudah-mudahan segera sembuh. Yang sedang apa namanya belum punya momongan, mudah-mudahan Allah segera memberikan momongan. Dan yang sedang dalam masalah hutang, mudah-mudahan segera diberikan rezeki dan segera melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Allah yang punya kun fayakun, Allah yang punya milik, Allah yang punya segalanya, maka mintalah kepada Allah, maka Allah insya Allah akan memberikan, gitu loh teman-teman. Ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Saya di sini mau menyampaikan apa yang saya sampaikan itu jangan terus ditelan mentah-mentah teman-teman. Jadi seperti halnya uang goib, ada yang marah sama saya, sampai itu tidak mau ngajari saya tentang ilmu uang goib di alas ketonggo itu. Saya bilang bukannya saya nggak mau ngajari. Jadi uang goib itu tidak bisa didapatkan secara ujuk-ujuk sampean ke sana terus sehari langsung dapat, nggak bisa. Semua itu harus pakai laku teman-teman, laku. Kalau sampean pengen kaya ya kerja, kalau kalian ingin cepet ibaratnya langsung dapat ya kalian harus ngasih ijol atau ngasih ganti, gitu loh teman-teman. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kamu lakukan, gitu loh. Nah, keduanya teman-teman, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan dibilang bahwasanya alah itu kan sampean ngarang, carian kan sampean kan eh, dukun yang nyari tamu, kata nyari pasien, kata lo. Bukan teman-teman, saya itu tidak sombong, tidak membaik-baikkan diri saya sendiri. Bahwasanya sebelum saya bikin konten YouTube ini, tamu saya tuh udah banyak. Kalau nggak percaya boleh tanya tetangga-tetangga saya itu. Tamu saya tuh sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi tuh kadang seperti itu. Waktu dulu saya belum menikah. Tapi berhubung sekarang saya sudah menikah, maka saya nggak mau ada tamu malam. Begitu ya teman-teman. Harap dimaklumi dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah pelajaran hidup yang saya dapat dari Mbah Kitir. Pelajaran hidupnya itu apa teman-teman? Pelajaran hidup dari Mbah Kitir yaitu ketika kita sedang dalam kesusahan dan kita tidak punya apa-apa, itu kita pasti akan meminta Allah itu, oh nek orang Jawa itu ojo sampai kesatan rezeki, ojo sampai kesatan duit, kan gitu teman. Jangan sampai kehabisan uang, jangan sampai kehabisan rezeki. Nah, ternyata caranya itu sepele teman-teman, sepele. Jadi sebenarnya hal-hal sepele itu terkadang tidak kita perhatikan, gitu loh. Karena apa? Seperti kemarin itu saya dapat kedatangan tamu, masnya itu dari Kudus. Mohon maaf ya mas, kemarin jam 7 sudah saya suruh pulang ke Kudus. Karena apa? Karena saya malam tidak terima tamu. Jadi masnya ini saya lihat itu benar-benar dalam keadaan terpuruk teman-teman, terpuruk. Jadi memang harus saya selamatkan. Jadi masnya ini udah kesana kesini sampai udah habis banyak, direwangi riadoh, tawasulan dan segala macem, tapi ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh kiai atau ustadz. Makanya saya tuh terkadang tuh bencinya tuh seperti itu, gitu loh teman-teman. Mbok yo kalau ngakunya pinter itu jangan buat minterin orang. Kalau kamu tidak bisa menolong seseorang, lebih baik kamu itu tidak menyusahkan, gitu loh teman-teman. Nah, sekarang gini teman-teman, saya langsung saja. Waktu saya di alas ketonggo itu sama Mbah Kitir itu saya dikasih amalan. Amalannya apa? Amalannya agar duit dalam dompet itu tidak pernah habis. Caranya setiap hari kita mengirimkan Al-Fatihah kepada
7 bagian. 7 bagian itu yang pertama Al-Fatihah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Caranya begini. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jema'in wa jema'in Al-Fatihah gitu sampai selesai surah. Nah, terus yang kedua kita kirimkan Al-Fatihah untuk 4 malaikat, yaitu 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Malik, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israel. Jadi sama ilah hadrotil khususon malaikat Jibril fi malaikat Malik, malaikat Israfil, malaikat Israel Al-Fatihah. Nah, terus yang ketiga itu kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Khidir alaihissalam, yaitu ila hadrati khususon ila hadrati Nabi Khidir alaihissalam Al-Fatihah. Terus yang keempat itu adalah Al-Fatihah untuk Nabi Sulaiman, ila hadratil Nabil Sulaiman alaihissalam Al-Fatihah. Terus yang kelima itu adalah Al-Fatihah kita kirimkan kepada Syekh Subakir, Syekh Abdul Qadir Jalani wabil khusus Syekh Subakir, ilaruhi khususan ilah hadrati ilaruhi almarhum Syekh Qadir Al-Jailani wabil khususan Syekh Subakir Al-Fatihah. Terus yang keenam kita kirimkan Al-Fatihah ke Wali Songo, ila hadrati ilaruhi para Wali Songo wabil khusus Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Terus yang ke-7 kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita. Nah, kedua orang tua kita ini kalau masih hidup itu Bismillahirrahmanirrahim ila khususan ila hadrati ila ruhi fi jasati, itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal ila ruhi sebut namanya orang tua. Nah, fungsinya apa teman-teman? Fungsinya seperti ini. Kenapa kita kirimkan Al-Fatihah kepada Nabi besar Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu kenapa? Karena seseorang yang kita tunggu pertolongannya di hari kelak, di Yaumul Hisab nanti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita sering mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi, insya Allah baginda Nabi pun akan merasa senang dan merasa menyampaikan apa yang kita doakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus mengirimkan Al-Fatihah kepada 4 malaikat? 4 malaikat itu sebenarnya adalah saudara kita yang itu sebenarnya disebut sedulur papat, itu yang 4 malaikat itu teman-teman. Kenapa malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang memberikan wahyu, atau bisa dibilang dalam kehidupan itu rezeki teman-teman. Malaikat Malik apa? Malaikat Malik itu malaikat yang menjaga neraka, itu artinya yang memberikan kesengsaraan. Kenapa harus memberikan malaikat Israfil? Malaikat Israfil itu adalah peniup trompet. Peniup trompet itu adalah yang memberi peringatan. Nah, kenapa harus ke malaikat Israel? Malaikat Israel itu adalah malaikat kematian, kan itu teman-teman. Artinya apa? Ketika kita mengirimkan ke malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Israfil, malaikat Israel, kita itu diberikan rezeki, dijauhkan dari segala musibah dan bencana, diberikan peringatan ketika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keempat malaikat, jadi kita itu akan selalu ingat mati gitu loh teman-teman. Karena kita selalu ingat mati, maka kita akan selalu berusaha berbuat baik gitu loh teman-teman.
Nah, selanjutnya kenapa kita kirimkan kepada Nabi Khidir kan gitu teman-teman. Sekarang nabi yang masih hidup itu hanya ada 2 ya teman-teman. Satunya itu Nabi, pokoknya yang satu nggak usah disebut. Yang penting kalau Nabi Khidir ini apa teman-teman? Karena astagfirullahaladzim, kaget teman-teman saya tiba-tiba udah sekelebatan. Terus kenapa kita ngirimkan malaikat ke Nabi Khidir alaihissalam? Karena apa? Nabi Khidir itu kan masih hidup ya teman-teman. Kita berharap bahwasanya ke satu kehormatan dan satu keberuntungan adalah seseorang ketika seseorang itu bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir gitu ya teman-teman. Yang keempat, kenapa kita kirimkan ke Nabi Sulaiman? Sekarang nabi manusia di dunia ini yang paling kaya itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu paling kaya dan beliau ini, Nabi Sulaiman itu juga nabi paling sakti. Tidak ada manusia yang bisa melebihi Nabi Sulaiman ya teman-teman. Jadi intinya apa? Agar kita itu kalau kita mengirimkan Al-Fatihah ke Nabi Sulaiman dengan harapan Nabi Sulaiman ini memberikan sedikit kekayaannya kepada kita gitu ya teman-teman. Terus kenapa kita kirimkan ke Nabi ke Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena gini, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah panutan apa? Jangan banyak-banyak. Kalau mubadir itu dosa. Ya udah. Harus dimakan loh ya. Kalau kamu itu nggak boleh buang-buang makanan, dosa. Ntar Allah marah loh. Ya. Maaf teman-teman. Jadi apa namanya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah guru kita teman-teman, gurunya umat manusia. Kenapa harus Syekh Subakir? Karena Syekh Subakir itu adalah seseorang yang pertama kali melawan jin dan setan di tanah Jawa ini, biar kita dapat karomahnya. Terus keenam, kenapa kita kirimkan ke Wali Songo teman-teman? Karena apa? Guru Islam, agama Islam itu di Jawa itu adalah Wali Songo teman-teman. Di negara kita itu terkenal dengan Wali Songo. Kenapa yang Sunan Kalijogo? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah waliullah yang konon katanya, kata Mbah Khidir ini, bahwa Wali Jogo ini bisa, Sunan Kalijogo ini bisa mendatangi siapa saja gitu loh. Nah, terus yang terakhir kita kirimkan kepada kedua orang tua kita. Kenapa harus kedua orang tua kita, kalau nggak diri kita sendiri teman? Karena begini, kalau kita ibaratnya itu datang ke orang tua, kita membawa makanan, kita membawa minuman, kan otomatis orang tua itu juga akan jadi bahagia, jadi senang gitu ya teman-teman. Makanya kita berharap berkah dan karomahnya dari kedua orang tua. Nah, Mbah Khidir ini juga bilang gini, wes pokoknya kamu itu tiap hari bacaan itu, pokoknya kamu itu tiap hari jangan lupa kirimkan Al-Fatihah itu 7 kali kepada masing-masing 1 kali. Oh itu benar Mbah, nanti nggak bakalan habis dunia. Iya. Dan itu sudah saya buktikan teman-teman, semenjak kejadian itu saya amalkan dan alhamdulillah nggak pernah kehabisan duit gitu loh teman-teman. Apalagi kita mau bersedekah. Nah kalau bersedekah itu jangan ke orang lain sebelum keluargamu sendiri itu merasa sudah cukup. Jadi kalau sedekah itu nggak harus ke orang lain, ke saudara sendiri dulu. Kalau saudara sendiri sudah ibarat kata itu sudah kecukupan, baru kalian kasihkan ke orang lain gitu ya teman-teman. Nah itu adalah salah satu ilmu dari Mbah Khidir yang diberikan kepada saya. Jadi intinya saya di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar kita bisa berbahagia bersama dan kita bisa
membagi manfaat bersama. Dan sekali lagi saya tekankan bahwasanya saya itu tidak pernah kok mahar-mahar ke ilmu, mahar-mahar ke apa itu tidak pernah. Bahkan mahar sendiri itu maksudnya gimana saya juga nggak tahu gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk segala atensinya, like, komen, dan share-nya. Terima kasih ya. Besok saya akan bikin video gantian pengalaman mistis ya teman-teman. Jadi 2 kali kita sharing ilmu tentang Mbah Kitir, nanti 1 kali mistis. Begitu aja teman-teman agar ada manfaatnya. Oke teman-teman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian, dan jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur menjadikan hati kita tentram dan hati kita nyaman. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.